Sahabat sekalian, ada yang bertanya, apa hukumnya membadalkan haji orang tua? Ya, badal haji sahabat sekalian adalah menggantikan haji orang tua. Orang tua sudah meninggal atau orang tua yang sakit digantikan oleh kita, bisa anaknya atau orang lain. Maka saya sampaikan badal haji walaupun itu ibadah ritual, karena secara lisan oleh Rasul dibolehkan, jadi boleh. Artinya kan biasanya ibadah ritual tidak bisa diganti oleh orang lain. Contoh sholat, nggak bisa karena kita ada keperluan atau tidak mampu terus digantikan oleh anak kita sholat, nggak bisa kan ritual. Tapi ternyata untuk haji boleh gitu. Mana dalilnya ini? Dalilnya hadis riwayat Muslim ya, nomor 1149. An Abdillah bin Buraidah an abihi radhiyallahu anhu qala bainana jalis inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ida atajhu al mar'ah ya faqalat innaha lam tahujja qad apa ahujja anha qala hujji anha. Artinya ada ketika kami sedang duduk-duduk bersama Rasulullah, datang seorang perempuan yang menyatakan bapaknya ibunya telah meninggal dan belum berhaji. Apakah boleh aku menghajikan untuk beliau? Kata Nabi, hajikan saja untuk beliau. Nah, ini jadi dalil bahwa ada badal haji itu. Jadi dilaksanakannya oleh anaknya, tetapi meniatkan atas nama orang tuanya. Tetapi harus saya sampaikan, ada beberapa ya boleh dikatakan syarat atau kondisi yang boleh badal haji itu. Yang pertama adalah tidak sah badal haji dari orang yang mampu fisiknya untuk haji. Contoh, orang tua kita udah wajib haji tetapi males, kamu aja diwakilin, nggak bisa itu. Kenapa? Dia masih hidup, yang kedua masih sehat. Mungkin saja badal haji itu kan satu orang yang sudah meninggal dibadalkan oleh anaknya, atau masih hidup tapi udah nggak mampu udah stroke dan lain sebagainya. Nah, itu baru bisa. Nah, yang tidak bisa itu masih sehat, masih hidup, dia nggak haji malah dibadalkan. Yang nomor kedua adalah badal haji hanya untuk orang yang sakit, yang tidak diharapkan sembuh, atau orang yang sudah meninggal. Tapi kalau sakit, bapak lagi sakit sekarang tapi masih ada harapan sembuh, nggak bisa dibadalkan haji. Jadi sakit permanen baru bisa dibadalkannya haji, seperti stroke udah lumpuh dan lain sebagainya, itu baru boleh dibadalkan haji. Dan untuk orang yang sudah meninggal. Yang nomor ketiga, badal haji tidak sah untuk yang tidak mampu secara harta. Jadi badal haji itu untuk orang yang mampu, tapi ya dia berhalangan untuk haji karena satu dan lain hal tadi secara syariat. Tapi kalau yang tidak mampu mah nggak usah badal haji, dia juga nggak ada kewajiban untuk haji, ngapain harus dibadalin haji Jadi tidak sah badal haji untuk yang tidak mampu secara harta. Jadi badal haji itu untuk yang mampu tapi dia fisiknya nggak mampu Selanjutnya nomor keempat yang menjadi badal haji adalah orang yang sudah berhaji. Bagusnya si anaknya, karena hadis tadi kan anaknya tapi anaknya sudah haji Nah, kalau anaknya belum haji, ya nggak bisa badal haji, harus sama orang yang sudah haji Misalnya ustadz atau kiai atau orang soleh yang sudah pernah haji bisa jadi badal haji. Nggak bisa orang mau jadi badal haji pada dirinya belum pernah jadi haji belum pernah berhaji. Jadi badal haji hanya bisa dilakukan oleh orang yang sudah berhaji. Yang nomor kelima, wanita boleh membadalkan haji laki-laki, juga laki-laki bisa membadalkan haji kepada perempuan. Jadi misal orang tua kita, bapak meninggal, boleh oleh anaknya yang perempuan Misal ibu kita meninggal, boleh badal haji oleh seorang ustadz yang laki-laki Selanjutnya yang nomor keenam, tidak boleh seseorang membadalkan haji untuk dua orang atau lebih. Jadi calo maklar haji nggak bisa. Satu orang badal haji untuk satu orang yang dia gantikan. Nggak bisa atas nama 4 orang dia badal haji membadalkan haji. Nggak bisa. Satu orang satu badal haji Selanjutnya yang nomor ketujuh, tidak boleh bagi seorang menjadi badal haji dengan maksud cari upah. Nggak boleh, karena
haji itu sifatnya ta'abudiyah, ibadah, nggak bisa dikomersialisasi. Saya mah sok badal haji ke saya, tapi 20 juta atau 10 juta gitu, atau 5 juta. Jangan tuh, tidak sah badal hajinya. Kenapa? Karena haji itu ibadah ritual, tidak boleh ada ya semacam komersialisasi di situ. Selanjutnya yang nomor ke-8, pahala manasik haji buat yang dibadalinya, tapi sholatnya, tilawahnya, dan sunah-sunah untuk orang yang jadi badal. Jadi pahala hajinya untuk orang yang digantikan oleh dia, artinya yang dibadalinya. Tapi ibadah-ibadah lainnya, kayak ibadah-ibadah sunnah, zikirnya, dan lain-lain yang sifatnya sunnah-sunnah, itu untuk dia, untuk pelakunya, yaitu yang menggantikan, yaitu badal haji. Tapi pahala hajinya untuk yang digantikan gitu. Itu nomor ke-8. Nomor ke-9, afdolnya badal haji adalah anak atau kerabat gitu. Tentu yang sudah haji. Jadi kalau ada, ini anaknya sudah haji, ada ustadz sudah haji, ya lebih baik anaknya gitu. Kenapa? Karena ya idil kurba, yang lebih dekat itu lebih utama daripada orang lain. Dan yang terakhir, ke-10, mencari badal haji yang alim, yang soleh, dan amanah. Jadi nggak boleh asal-asalan ya, harus orang yang soleh, yang akhlaknya baik, ibadahnya bagus, supaya yang ngebadalinnya ikhlas dan juga rukun dan syaratnya dipenuhi. Jangan asal-asalan karena ini haji, tapi hajinya haji yang punten, akhlaknya jelek, ibadahnya malas, dan lain sebagainya. Itu nggak boleh. Terima kasih, mudah-mudahan mafhum adanya. Itulah hukum badal haji beserta salat dan rukunnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.